Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Halo pemirsa, selamat malam. Jelang Pilpres 2024, debat para baca pres tentu sangat penting agar masyarakat bisa mengetahui apa yang akan mereka lakukan jika terpilih menjadi presiden. Hal ini sebenarnya telah diinisiasi oleh BEM UI. Namun sayangnya debat ini terpaksa ditunda karena Ganjar dan juga Prabowo yang tidak bisa hadir dengan alasan yang tentu bisa dimaklumi. Hanya Anies yang mengonfirmasi akan hadir. Debat di kampus sepertinya tentu saja harus didukung. Apalagi kampus adalah lingkungan intelektual yang sangat mengedepankan gagasan yang harmonis dibandingkan dengan umbar janji manis. Dan pastinya semua kalangan berharap agar debat baca pres segera terlaksana. Itu yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini. Siapa takut debat baca pres? Bersama saya Afiani Malik. Siapa takut debat baca pres? Adu ide, program dan gagasan amat penting dalam ajang pemilihan presiden. Kegiatan itu sangatlah positif, sehingga harus diberi ruang yang seluas-luasnya dan selebar-lebarnya demi memungkinkan pemilih memahami pandangan dan rencana para calon bakal presiden terkait dengan isu-isu kunci yang relevan. Publik menjadi tahu akan kemana negeri ini dibawa berlayar dan bagaimana sang calon nahkoda membawa perahu besar bernama Indonesia ini mengarungi gelombang persaingan global. Berangkat dari hal itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI kemudian berencana menggelar debat bakal calon presiden yang sudah dideklarasikan oleh koalisi partai politik peserta pemilu 2024, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Debat itu sedianya berlangsung Kamis 14 September 2023 besok, namun harus ditunda karena hanya Anies yang mampu memenuhi undangan tersebut. Ganjar tidak bisa hadir karena ada agenda umroh dan Prabowo memiliki tugas kenegaraan sebagai Menteri Pertahanan ke Laos. Terlepas dari penundaan tersebut, apresiasi setinggi-tingginya harus diberikan kepada BEM UI. Mahasiswa sebagai garda terdepan bangsa sudah berinisiatif menghelat sebuah kegiatan yang penting bagi masa depan negeri. Sebuah ajang untuk menguji gagasan para bakal calon presiden yang memungkinkan pemilih untuk lebih memahami pandangan mereka. Pemilih dapat menggunakan beragam informasi yang tersedia untuk membuat keputusan dan menunaikan hak politik mereka saat masuk ke bilik suara. Dengan menguji ide, program dan gagasan lewat ajang debat, ketiga baca pres mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus menjalankan dan mempertanggungjawabkan gagasan dan rencana mereka kepada pemilih. Hal ini tentunya dapat menghindari retorika kosong sekaligus memaksa calon untuk merinci ide-ide mereka. Sudah bukan zamannya lagi membeli kucing dalam karung. Semua harus terbuka, mesti transparan, bukan bagus di luar tapi ternyata busuk di dalam. Publik tentu berharap ada penjadwalan ulang sehingga ketiga baca pres bisa bersama-sama dalam satu forum debat. Sejauh ini, alasan umroh dan dinas keluar negeri masih masuk di akal sehingga ruang bercuriga terhadap ketidakhadiran Ganjar Prabowo haruslah ditutup. Selama proses penjadwalan ulang berlangsung, amatlah penting bagi BEM UI untuk memastikan bahwa forum tersebut berjalan dengan etika akademis dan tetap konstruktif. Tidak untuk menjatuhkan sosok tertentu dan memoles citra figur lainnya. Semua harus berlangsung jujur dan adil, memberi kesempatan yang sama bagi semua pihak tanpa terkecuali. Karena yang dicari bukanlah orang yang jago debat, melainkan tokoh yang benar-benar paham permasalahan negeri ini, serta mampu memberi solusi nyata. Publik tentu berharap ajang yang sedang diinisiasi BEM UI dapat diikuti oleh BEM lainnya di berbagai daerah. Karena persoalan bangsa ini terlalu banyak, maka untuk mengupasnya tentu membutuhkan waktu yang tidak sedikit.
tidak cukup satu kali perhelatan yang hanya berdurasi 2-3 jam. Alasan lain kenapa jangan hanya BEM UI yang menghelat ajang debat adalah karena kampus identik dengan anak-anak muda dan jumlah anak muda dalam pemilu 2024 sangatlah besar. Pemilih usia 17 hingga 30 tahun sebanyak 63.953.031 orang atau 31,23%. Pemilih usia 31 hingga 40 tahun sebanyak 42.398.719 orang atau 20,70%. Ketika suara mereka digabung, maka jumlahnya hampir 52%. Mereka memerlukan informasi memadai sebelum memilih calon presiden. Tugas mulia ini sudah selayaknya diemban para mahasiswa dari berbagai BEM di Indonesia. Para pemilih muda menjadi tahu isi kepala calon pemimpin mereka. Baca pres harus teruji gagasannya. Jangan asbun alias asal bunyi umbar janji manis, namun faktanya utopis. Tapi kalau kemudian ajang debat baca pres tidak kunjung terlaksana karena ada yang terus-menerus menolak, barulah publik pantas waspada. Jangan-jangan ada yang takut debat dan sedang mempertahankan isi otaknya yang kosong rapat-rapat. Dan itulah yang akan kami sajikan pemirsa dalam editorial pada malam hari ini, Siapa Takut Debat Baca Pres. Sudah bersama dengan saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Bang Elman Saragih. Bang Elman, selamat malam. Malam Mbak Pi. Harusnya mah nggak ada yang takut ya Bang, debat baca pres yang diinisiasi oleh BEM UI. Dan semoga menular ke BEM-BEM yang lain gitu. Tapi kenapa kemudian dalam editorial kali ini kita mendukung justru ada ajang debat yang diinisiasi teman-teman mahasiswa? Iya, karena wacana debat ini yang rencana diselenggarakan oleh BEM UI ini kan pastilah membahagiakan seluruh rakyat. Kenapa? Rakyat akan lebih awal mengenal, mengetahui, memahami apakah calon presiden ini berisi atau hanya pepesan kosong kan gitu kan. Jadi artinya karena yang menyelenggarakan ini akademisi, mahasiswa, udah pasti natural kan? Iya. Pasti seru ini. Jadi nggak sekaku mungkin debat-debat yang biasa terselenggara oleh KPU gitu. Iya, artinya pertanyaan-pertanyaannya pasti mengalir gitu kan. Jadi ya mungkin bagi capres akan terkaget-kaget. Karena pertanyaannya pasti akan lebih kritis gitu kan. Nah, sehingga rakyat akan paham gagasan apa sesungguhnya yang ingin disampaikan. Jadi rakyat akan membaca pikiran apa yang ada dalam pikiran capres ini. Gagasan, visi misi mereka, mungkin juga program kerja mereka yang ditawarkan. Jadi artinya gini, sekarang ini kalau dulu kan seringkali rakyat dipaksa seperti membeli kucing dalam karung. Karena dia tidak sampai mengetahui sesungguhnya ibarat perahu ini mau dibawa kemana berlayar. Nahkodanya mau kemana? Mau kemana ini? Gaya memimpinnya kayak apa gitu ya Bang? Ini betul-betul bisa dilaksanakan nggak? Kan tiba-tiba misalnya dia punya gagasan misalnya kan. Ya. Nanti tidak akan ada lagi yang lapar gitu kan. Ya. Nanti tidak akan ada lagi ada kekurangan. Miskin gitu ya. Nanti tidak akan ada lagi yang miskin. Nah, itu udah selama ini kita dengarkan. Itu udah biasa Bang. Nah, biasa makanya. Nah. Faktanya apa gitu kan? Ya. Menderita gitu kan. Kan gitu kan. Jadi ini menurut saya kita mengapresiasi gagasan dari BEM UI ini. Harapan kita gagasan seperti ini juga diinisiasi oleh BEM lain. Yang lainnya. Yang lain. Oke. Di Jawa, di luar Jawa. Biar merata ya kan. Biar merata. Karena kan presiden seluruh Indonesia nih Bang. Nah makanya misalnya katakanlah BEM dari Universitas Cendrawasih di Papua. Ya. Kalau mereka menyelenggarakan, tentu mereka akan membumikan program capres ini di Papua.
Apa komitmen baca pres ini untuk Papua? Jadi pertanyaannya nggak terlalu makro, bisa juga membahas permasalahan di daerah gitu ya Bang? Ya katakanlah misalnya di Sumatera. Ya. Apa gagasan mereka tentang Sumatera ini dan sebagainya. Tentu ada yang umum gitu kan. Jadi sekali lagi menurut saya sih sayang sekali ketika kita tahu acara yang akan berlangsung besok itu ditunda. Tapi nggak apa-apa. Ya. Bukan dibatalkan nih Bang, ditunda. Asal tidak dibatalkan untuk selamanya gitu kan. Jangan, menurut aku juga kayaknya ini kan semua mata sedang menantikan kan, jadi sayang sekali momentum ini kita kan nggak tahu. Mana tahu nanti kan ada yang takut beneran. Ada yang takut kan gitu kan. Tapi gimana mau jadi pemimpin Bang kalau debat di kampus aja takut? Di sini kita harus mewaspadai. Kalau nanti ada calon presiden tidak mau hadir dengan berbagai alasan, kita patut waspada terhadap dia. Bang Elman, kita lihat ya ada tanggapan juga yang kita bisa bacakan soal debat baca pres yang akan diselenggarakan oleh teman-teman dari BEM UI. Kita lihat bersama-sama, ada quote yang akan kami tampilkan. Ya, di sini ada pengamat politik Rio Praigo mengatakan semua baca pres harus berani, tanda kutip ya, ditelanjangi kapasitas dan wawasannya supaya kemudian bisa terlihat dari mana intelektualitas mereka dan bisa jadi benchmark untuk rekrutmen kepemimpinan secara nasional. Jadi justru diharapkan BEM universitas lain ikut juga mengundang baca pres untuk mendebat isi pikiran dan juga gagasan seperti apa jika nantinya para tokoh ini, calon presiden ini ya memang kemudian memimpin dan menjadi presiden gitu. Sepertinya nggak ada pihak yang dikatakan kontra yang terlalu ini ya Bang, yang terlalu jelas gitu. Sepertinya hampir semua elemen masyarakat mendukung dan juga menantikan debat yang diselenggarakan oleh rekan-rekan dari BEM ini. Iya. Hampir tidak ada yang menolaknya. Artinya kalau misalnya dilakukan survei, semua pasti setuju. Semua pasti setuju nih. Karena apa? Mereka memang udah sering sekali menonton debat yang diselenggarakan oleh KPU. Kita tidak mau mendikotomikan kan ya. Tidak. Tapi kalau yang menyelenggarakan ini kampus, mahasiswa, pasti beda. Pasti nuansanya berbeda. Pasti nuansanya bagus. Dan udah pasti hangat ya. Nah di sini memang akan kita lihat apakah bakal calon presiden atau capres ini natural atau tidak. Bang, tapi ada mengatakan nanti dulu, ini kan belum masuk masa kampanye, harusnya pihak BEM atau pihak di universitas ini koordinasi dong dengan pihak KPU dan penyelenggara lainnya. Ya ini kan belum kampanye. Dan mestinya kalau saya capres, saya malah kalau bisa lebih awal. Ini kan sebetulnya kan buat mereka kesempatan untuk mencuri start sebetulnya kalau tanda kutip ya. Dia dari awal sudah bisa sosialisasi duluan lah ya Bang. Nah, iya, dia kan dari awal sudah menyampaikan gagasan yang sesungguhnya. Kecuali kalau memang dia tidak punya gagasan, maka pasti dia akan mencari berbagai alasan untuk agar menolak undangan itu. Undangan ini gitu. Mungkin belum punya gagasan udah Bang, yang belum punya tuh baca wapresnya Bang. Dua yang lain belum punya baca wapres Bang, mungkin jadi itu ngaruh juga kayaknya Bang. Saya pikir sih nggak ngaruh karena sebetulnya kan nahodanya kan sebetulnya presiden kan. Oh gitu. Karena bukan berarti yang cawapresnya nggak ngapa-ngapain, tapi nahodanya yang akan orang lihat kan nahodanya. Iya. Kan yang menentukan kan nahodanya. Yang dinantikan adalah calon presidennya. Calon presidennya. Oke. Baik Bang, kita lanjutkan pembahasan ini. Bang, termasuk juga seperti apa wadah atau kemudian ajang debat baca pres ini menyasar para pemilih muda, karena ternyata angkanya besar sekali Bang, sekitar 52%. Seperti apa pembahasan berikutnya pemirsa? Kami lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Program adu gagasan bakal calon presiden ini kami selenggarakan ya karena kami sudah mulai merasa kita sudah lari dari esensi pemilu yang seharusnya. Pemilu 2024 kami harapkan dapat menjadi sirkulasi kekuasaan yang mana kekuasaan tersebut mampu menuntun bangsa ini ke arah yang lebih baik dengan gagasan-gagasan. Tapi kondisinya hari ini kita malah melihat adanya bongkar pasang capres-cawapres, adanya negosiasi koalisi yang tentunya juga masyarakat tidak akan tahu sepenuhnya karena itu di bawah meja dan lain sebagainya. Sehingga kami merasa perlu ada
pergeseran kepada hal-hal yang seharusnya, yaitu kembali mempertarungkan dan memperdebatkan gagasan-gagasan. Dan kami rasa untuk mempertentangkan gagasan-gagasan tersebut, tempat paling tepatnya ada di kampus. Karena kampus adalah tempat tukar tambah wawasan yang setiap harinya kita mendiskusikan gagasan-gagasan. Ya, itu tadi penjelasan dari Ketua BEM UI yang menjelaskan bahwa memang tujuan ajang ini juga untuk membuka banyak, membedah ya Bang, gagasan-gagasan dari para baca pres. Termasuk juga penting bagi BEM UI untuk memastikan bahwa forum ini berjalan dengan etika akademis dan tetap konstruktif. Bang Elman. Nah, ini kan menyasar pemilih muda. Mungkin gayanya juga akan lebih anak muda, nggak sekaku mungkin debat KPU gitu. Porsi pemilih muda itu sekitar 52%, Bang. Bagaimana menurut Bang Elman bahwa ajang seperti ini, jika ternyata juga banyak ditiru oleh kampus-kampus yang lain, akan menaikkan atau meningkatkan minat anak muda terhadap politik, minimal memilih? Ya, kita kan mencegah pemilih pemula ini, pemilih muda ini kan golput ya. Itu supaya itu kadang-kadang ada banyak tuh gerakan-gerakan itu Bang. Nah, karena mereka tidak termotivasi kan. Nah, kalau ada debat seperti ini di banyak kampus, para pemilih muda ini kan akan termotivasi. Oh, ternyata bagus ini, cocok ini, saya akan datang ke TPS. Jadi dia terdorong karena dia sudah melihat ada salah satu atau salah dua atau ketiga-tiganya memang datang dengan gagasan, dengan program yang membumi, tidak hanya enak didengar. Jangan lupa debat ini kan bukan debat kusir, bukan untuk adu poles kata-kata, nggak ada sini. Adu retorika lah ya. Nggak ada retorika di sini. Jadi kehebatan seorang yang ikut dialog ini bukan karena dia pandai mengulas kata-kata, dia berkata-kata, nggak ada, nggak diperlukan itu. Yang diperlukan adalah apa gagasanmu? Substansinya apa? Substansinya? Masalah negara ini kau tahu nggak? Kalau kau tahu apa? Dan ada nggak solusi dari kau? Ini yang penting. Jadi tidak hanya berdasarkan teori. Ini kalau investasi harus begini, itu kan teori. Faktanya tidak seperti itu. Di lapangan nggak seindah itu gitu nah, kan. Di sinilah diuji. Jadi ini kan para mahasiswa ini kan baru melek politik atau baru mau mengenali politik, sehingga dia natural. Jadi mungkin hal-hal yang dia tidak diduga oleh para calon ini dia akan keluar. Ditanyakan. Nah, oleh karena itu menurut saya yang penting penyelenggaranya tidak ada niat untuk menjatuhkan seseorang. Pada saat yang sama tidak ada niat juga untuk memoles figur seseorang atau dua orang. Jadi harus adil. Harus adil gitu. Dan ini yang saya percaya ya. Itu bisa dilakukan. Kita bisa lakukan. Apalagi kemudian semua pihak bisa dikatakan menantikan ajang ini. Bang, tapi perlu nggak sih apa kemudian semua kampus atau diadakan satu tapi itu merupakan ajang koordinasi semua BEM Indonesia gitu, Bang? Kalau menurut saya sih nggak usah dikoordinasi. Terserah UI, UGM, gitu kan? ITB, Airlangga, USU di Medan, misalnya Universitas Hasanuddin di Makassar, Universitas di Manado, mungkin di Papua, di banyak tempat, terserah. Tinggal memang mencocokkan jadwalnya sama jadwal kampanye. Jadi kalau menurut saya, karena mungkin ada isu-isu lokal. Kalau ada di Jakarta, mungkin isu lokal yang di Papua tidak terbahas. Katakanlah misalnya kayak sekarang misalnya di Batam misalnya. Kan sana kan ada isu lokal. Nah, mungkin kalau di sana dilakukan oleh dialog, mereka ingin akan bertanya apa solusinya? Apa solusi saudara gitu. Ini, gitu jadi kalau misalnya hanya dikoordinasikan misalnya di Jakarta, saya khawatir isu-isu lokal tidak terbahas, tidak mendapatkan tempat. Oke, baik Bang Elman, kita harus jeda lagi nih Bang Elman. Kami akan lanjutkan pemirsa seperti apa tanggapan juga dari para netizen dan juga pola yang kami lakukan di media sosial. Tetaplah bersama kami. Ya, baik, bisa kami tampilkan hasil polling yang kami lakukan di aplikasi X @Metro TV. Apakah debat yang diadakan BEM UI bagus untuk melihat visi misi baca pres?
99% mengatakan ya bagus. Anggaplah kemudian ini dukungan, support dari masyarakat yang juga menantikan acara tersebut. Bagaimana dengan Instagram dengan pertanyaan yang sama, 75% mengatakan ya dan 20% mengatakan tidak. Jadi sebenarnya bisa dikatakan bahwa hampir bulat lah ya Bang. Mengatakan bahwa ya debat ini bagus untuk melihat visi misi dan juga program dari Baca Pres. Jadi harapan kita sebetulnya Api, para baca pres ataupun capres nanti jangan sampai tidak ikut, jangan sampai tidak datang. Jadi bahkan kalau boleh seluruh universitas, katakanlah mau di Jawa, mau di Sumatera, mau di Kalimantan, mau di Sulawesi, mau di Papua, menyelenggarakannya dan hadirlah. Inilah kesempatan para capres ini untuk memperlihatkan siapa dia, apakah benar hasil survei yang mengatakan dia tinggi, bagaimana kenyataannya gitu. Jadi untuk membuktikan bahwa mereka layak dipilih untuk menjadi presiden berikutnya. Kan survei mengatakan dia bagus. Kita lihat setelah berdebat ada isi enggak? Atau jangan-jangan pepesan kosong. Ini kan menjadi jadi tontonan yang menarik buat rakyat kan. Dan harapan kita lagi, saya minta kepada seluruh stasiun televisi. Tolong disiarkan secara live gitu. Ya, jadi semua bisa menyaksikan, nggak cuma yang datang ke acara di kampus itu, tapi kemudian bisa tersiar, bisa disaksikan oleh semua pihak. Yang pasti Api, negara ini akan diuntungkan, bangsa ini akan diuntungkan, rakyat akan diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Paling-paling yang merasa dirugikan mungkin kalau yang memang yang nggak siap. Makanya persiapkan dirimu. Ya, oke Bang Elman. Kita nantikan nih kapan kemudian bisa terlaksana debat di kampus bersama dengan para baca pres. Bang Elman, terima kasih banyak untuk diskusi kita yang menarik pada malam hari ini. Dan juga pemirsa, terima kasih banyak atas atensi Anda. Saya Evan Malik undur diri. Kita akan jumpa lagi di editorial malam berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa. Bye. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.